Setelah mengonfirmasi Ten Hag akan tetap menjadi manajer untuk musim depan, United kini berupaya melakukan perubahan di staf ruang belakang dengan merekrut Van Nistelrooy. Menurut laporan terbaru, Ten Hag juga akan mendorong pelatih striker, Benny McCarthy untuk mendapatkan kontrak baru. Kontraknya saat ini akan berakhir pada akhir Juni. Manchester United dan Erik ten Hag telah mengadakan pembicaraan konstruktif mengenai perpanjangan kontrak sang pelatih Belanda itu di Old Trafford. Klub ingin menjadikan Ten Hag sebagai pelatih tim utama dan memberinya pengurangan peran dalam bisnis transfer klub. Bagaimana hal ini masih harus ditentukan, dengan Ten Hag kemungkinan akan bersikeras untuk memberikan hak veto pada pemain manapun yang ingin direkrut atau dijual klub. Setelah kesepakatan disetujui, United akan menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai asisten tim utama. Hal ini memicu rumor bahwa Michel van der Gaag akan meninggalkan Old Trafford. Kabar tentang kesepakatan MU dengan Van Nistelrooy memicu kegembiraan fans setia Setan Merah. Kepercayaan Ruud van Nistelrooy pada pemain muda di seluruh lapangan dengan menit-menit penting akan sangat menarik bagi Ineos dan Manchester United. Faktanya, ia memanfaatkan pemain U24 PSV di lebih dari 60% menit bermain dalam 50 pertandingannya sebagai pelatih. Ruud memimpin mereka ke posisi kedua dan memenangkan gelar Piala Belanda dan Super Belanda. Yang lebih menarik, Ruud van Nistelrooy telah berbicara dengan Gerard Brandwhite melalui telepon tentang musim depan dan betapa dia sangat bangga melihatnya tumbuh dari pemain seperti saat di PSV dan bisa bergabung dengan klub besar seperti MU. Ruud van Nistelrooy akan kembali ke klub lamanya Manchester United. Mantan striker itu sedang dalam pembicaraan dengan klub top Inggris untuk bekerja sebagai asisten manajer di bawah pelatih kepala Erik ten Hag. Kesepakatan telah dipercepat dengan sangat cepat dalam 24 jam terakhir dan terdapat optimisme yang hati-hati bahwa kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa hari mendatang. Dan pastinya, ia akan sangat mendorong agar Brandwhite bergabung dengannya. Manchester United tertarik pada gelandang Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte. MU telah mengajukan tawaran pembuka ke PSG untuk Manuel Ugarte. Telah ditolak tetapi negosiasi masih terbuka. Pemain ini ada dalam daftar MU sebelum merekrut Casemiro. Morten Hjulmand adalah penggantinya di Sporting. United berpikir mereka bisa meminjam dengan opsi atau kewajiban. Ugarte, 23 tahun, akan cocok dengan profil United karena usianya di bawah 25 tahun, yang merupakan salah satu hal yang telah ditetapkan Sir Jim Ratcliffe di klub untuk mencoba mengembalikan masa kejayaan klub Old Trafford. Gelandang ini bermain 37 kali untuk PSG musim lalu, tidak mencetak gol tetapi membuat 3 assist. Media Prancis menggolongkannya sebagai wahyu yang menyebabkan semua perhatian tertuju pada sang pemain. United ingin merekrut pemain di bawah usia 25 tahun yang bukan dari profil Galactico, dan itu masuk akal. Pemain yang akan ia gantikan, Casemiro, tertarik untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, namun hal itu harus sesuai dengan ketentuan kontraknya. Negosiasi sedang berlangsung, karena pihak Saudi sedang menentukan anggaran mereka untuk kesepakatan tersebut. Hubungan PSG dan Manchester United sangat baik, kedua klub berdiskusi mengenai beberapa pemain. Tidak ada tawaran resmi, hanya kontak klub ke klub. Ada beberapa laporan bahwa Ineos menyimpulkan bahwa skuad saat ini memiliki sikap yang agak lemah, terutama ketika Lisandro Martinez absen karena cedera. Salah satu pemain yang pasti akan memperbaiki kekurangan tersebut secara signifikan adalah Manuel Ugarte. Saat bermain melawan Arsenal di Liga Eropa musim 2022-2023, Ugarte menunjukkan apa yang bisa ia bawa ke MU. Dia sangat fisik, pekerja keras, solid dalam penguasaan bola dan sebagainya. Ineos yakin dia bisa menjadi tambahan yang bagus dengan harga yang wajar. Manchester United telah melakukan pendekatan awal ke Paris Saint-Germain untuk mendapatkan sang gelandang.
Manuel Ugarte adalah salah satu dari sejumlah pemain yang diincar United karena mereka ingin memperkuat area tersebut. Diskusi berlanjut secara internal mengenai langkah selanjutnya. Minggu ini kabar transfer United kembali dipenuhi umor. MU menunjukkan ketertarikannya pada Dominic Calvert-Lewin. Everton menghargai strikernya itu sekitar 40 juta pound. Sementara itu, Aaron Wan-Bissaka dikabarkan telah berjabat tangan dengan Galatasaray dengan kontrak 55.000 pound per minggu. Masih ada kendala antara kedua klub. United menginginkan sekitar 13 juta euro hingga 15 juta, namun Galatasaray hanya ingin membayar maksimal 8 juta euro. Everton juga tertarik membajak Wan-Bissaka setelah stok bek kanan mereka menyisakan pemain senior 37 tahun, Chris Coleman. Everton juga ingin merekrut Victor Lindelof ke Goodison Park. Dengan MU menginginkan Jarrad Branthwaite dan Calvert-Lewin, logikanya pertukaran akan mudah jadi solusi. Namun, dikabarkan Fabrizio Romano, Wan-Bissaka dan Lindelof masih berpikir dan akan menunggu hingga Piala Eropa selesai. Jarrad Branthwaite ke MU semakin dekat. Kedua klub telah sepakat menyelesaikan kesepakatan. Manchester United diperkirakan akan mengajukan tawaran kedua untuk Jarrad Branthwaite minggu ini. Tawaran ini diharapkan sekitar 55 juta pound termasuk bonus. Jarrad Branthwaite mendorong langkah tersebut. Indikasi pertama adalah bahwa Everton akan menerima tawaran tersebut. Biaya sebesar 55 juta pound ditambah 8 juta pound sebagai tambahan dan persentase penjualan kecil. MU mengharapkan kesepakatan selesai sebelum akhir minggu ini. Dokumen sedang diselesaikan. Everton tertarik untuk mengontrak Aaron Wan-Bissaka. Klub sekarang sedang berdiskusi untuk memasukkan Wan-Bissaka dalam kesepakatan untuk Jarrad Branthwaite. Kabarnya, Wan-Bissaka lebih memilih pindah ke Everton dibandingkan Liga Turki. Tiga pemain Manchester United beraksi untuk negaranya di Euro 2024 pada Selasa malam, saat Inggris dan Denmark sama-sama mencatatkan hasil imbang tanpa gol. Di Cologne, Kobbie Mainoo menjadi pemain pengganti di babak pertama untuk Three Lions asuhan Gareth Southgate saat mereka berusaha keras untuk menghancurkan tim tangguh Slovenia. Sementara di Munich, Christian Eriksen bermain 88 menit dan Rasmus Højlund kurang dari 1 jam saat Denmark ditahan Serbia. Hasil tersebut memastikan Inggris menjadi juara grup C dan Denmark menjadi runner-up berdasarkan rekor superior mereka di kualifikasi, setelah mereka finish sejajar dengan Slovenia dalam hal poin, selisih gol, gol yang dicetak, dan rekor disiplin. Baik Eriksen maupun Højlund nyaris mencetak gol. Tendangan sudut Eriksen berakhir di gawang Serbia pada babak pertama. Namun tayangan ulang menunjukkan bola keluar dari permainan sebelum membelok ke gawang. Pertandingan ini juga penting bagi Christian karena mengukuhkan dia, untuk saat ini, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di negaranya. Penampilan ke-133 sang gelandang membuatnya unggul 1 poin dari Simon Kjaer, yang merupakan pemain pengganti yang tidak dimainkan. Eriksen juga dinobatkan sebagai Man of the Match setelah penampilan gemilangnya. Sementara itu, lebih jauh ke utara, Kobbie Mainoo memberikan dampak positif bagi Inggris di babak kedua. Setelah menggantikan Conor Gallagher di Jeddah, dia menghubungkan permainan dengan percaya diri dan, di akhir, terlibat dalam pergerakan terbaik timnya dalam permainan, ketika dia terhubung dengan mulus dengan Anthony Gordon dan Harry Kane untuk memberikan peluang bagi Cole Palmer. Pertandingan babak 16 besar Inggris akan dimainkan pada hari Minggu di Gelsenkirchen, di mana mereka akan menghadapi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Denmark akan menghadapi tuan rumah Jerman di Dortmund pada Sabtu. 3 pemain The Reds lagi bisa tampil di turnamen ini, Dalot, Fernandes, dan Baindir.